Musibah itu datang tanpa aba-aba, hanya butuh sepersekian detik buat segalanya berubah. Hari itu, sepulang dari minimarket, aku naik motor seperti biasa. Jalanan sepi, terlalu sepi ternyata. Dua motor melintas cepat dari belakang, salah satu pengendaranya merampas tasku. Seketika, aku kehilangan keseimbangan, motor oleng, tubuhku terhempas ke aspal, terguling, terseret. Hingga kemudian samar-samar banyak orang berteriak, lalu aku gak ingat apa-apa lagi. Saat sadar, aku sudah di rumah sakit. Arga duduk di samping tempat tidurku, tangannya menggenggam erat jemariku, wajahnya pucat, matanya sembab. "Bu, syukurlah sadar," katanya pelan. Aku hanya bisa mengangguk lemah, pipiku terasa perih. Ada perban di kepala, kakiku juga dibebat perban besar. Luka-luka kecil menyebar di lengan, kaki dan... Astaga, wajahku. Hari-hari setelah itu, aku gak bisa jalan, bangun aja susah. Kadang aku nangis sendiri waktu lihat muka di cermin, luka lecet di pipi, kepala dijahit. Aku merasa bukan aku lagi, dan yang paling setia di sampingku tetap Arga. Tapi Arga, anak angkatku itu, dia gak pernah ninggalin aku. Tiap hari, dia masakin bubur, bantu aku jalan ke kamar mandi, bahkan bersihin luka-luka di wajah dan kepala. Dia bahkan sempat mandiin aku pas aku benar-benar lemas. Aku sempat malu waktu pertama kali dia bersikeras buat mandiin. Tapi dia gak banyak ngomong, hanya hati-hati, pelan dan penuh perhatian. Rasanya nyaman. Dan itu bikin aku takut. Takut kalau aku mulai merasa lebih dari sekadar ibu ke anak. Arga selalu hati-hati, matanya selalu dijaga tetap sopan. Sentuhannya lembut dan yang paling menenangkan, dia gak pernah memperlihatkan rasa jijik atau takut melihat luka-lukaku sekalipun. "Bu, aku janji luka-luka ibu ini pasti sembuh, ibu tetap cantik kok," katanya waktu itu sambil ngolesin salep di pipi. "Lukanya parah ya nggak?" tanyaku suatu malam saat dia lagi bersihin bekas darah kering di pipiku. "Enggak," katanya sambil senyum. "Cuma lecet aja, nggak ngaruh sama senyum ibu yang cantik." Aku diam, air mata meleleh, bukan karena sakit, tapi karena aku merasa dihargai, dicintai. "Kalau nanti mukaku jelek, kamu masih mau dekat sama ibu?" Dia gak jawab, tapi dia peluk aku, cium keningku dengan lembut. Ibu cantik luar dan dalam, gak akan berubah. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar pulih. Bukan dari luka fisik, tapi dari luka hati yang dulu ditorehkan Arif. Dan sejak saat itu, setiap pelukan Arga terasa semakin tulus, semakin dalam. Bahkan saat tubuhku masih lemah, hati ini mulai menghangat. Pelan-pelan tumbuh rasa yang belum pernah kurasa sebelumnya. Hari-hari berlalu pelan tapi pasti, luka-lukaku mulai membaik. Pipiku sudah tak terlalu perih, hanya meninggalkan bekas samar. Tapi di kepalaku ini, bagian yang dijahit itu masih terasa ngilu, apalagi kalau disentuh. Aku mulai bisa duduk lebih lama, berjalan pelan-pelan, bahkan bantuin Arga di dapur, meski cuma motongin sayur. Arga terlihat sibuk, terlihat lelah, tapi tetap tersenyum. Hatiku merasa sakit karena membuatnya susah. Tiap pagi dia selalu ngecek perban di kepala, ganti kapas, olesin salep, lalu tempelin lagi dengan hati-hati. Tapi hari ini dia bilang mau coba buka perban biar luka bisa kena udara sebentar. Aku
pelan aja kok, Bu. Kalau sakit bilang aja ya, katanya sambil duduk di sebelahku di sofa. Tangannya lembut, perlahan menyentuh perban, mulai buka berkatnya satu demi satu. Tapi, begitu dia tarik bagian terakhir, rasa nyut-nyutan itu langsung menyerang. Aku refleks, tanganku peluk Arga erat, wajahku tenggelam di dadanya. Oh, sakit gak? Arga langsung berhenti, tangannya kaku di udara, matanya panik. Maaf Bu, maaf banget. Katanya cepat, suaranya pelan, penuh rasa bersalah. Dia taruh kembali perban itu, lalu dengan lembut peluk aku balik, lama. Aku gak langsung jawab, hanya memejamkan mata, menikmati detak jantung Arga yang begitu dekat. Pelukannya makin erat, tangannya usap-usap punggungku, seperti mau bilang, aku di sini gak akan ninggalin dan aku percaya. Di balik rasa sakit ini, ada rasa yang mulai tumbuh, rasa yang bikin aku takut, tapi juga hangat. Aku tahu ada batas-batas yang enggak seharusnya aku lewati. Tapi, dalam pelukan Arga hari ini, untuk pertama kalinya, aku merasa luka ini mungkin akan sembuh. Bukan karena waktu, tapi karena dia. Berminggu-minggu sudah berlalu sejak kejadian itu, luka di wajahku mulai memudar, benjolan di kepala mengempis. Dan kaki ini akhirnya bisa kupijakan tanpa harus meringis. Meski pelan, semua terasa seperti sebuah kemenangan kecil yang tiap hari dirayakan berdua dengan Arga. Arga nggak pernah ninggalin aku. Tiap pagi dia bantuin buka toko online, ngurusin pesanan, packing, kadang juga motretin baju tidur buat katalog. Malamnya, dia belajar atau ngoding sambil sesekali nengok aku yang lagi istirahat di sofa. Kami jadi semacam tim kecil yang saling jaga, selalu ada, saling isi. Aku udah mulai jalan lagi jualan online. Gak segencar dulu sih, tapi setidaknya aku bisa pelan-pelan lepas dari rasa ketergantungan itu. Sementara, Arga juga sudah mulai stabil kuliahnya lagi. Udah gak keteteran kayak awal-awal aku jatuh sakit dulu. Satu waktu dia ngajak aku kontrol ke dokter kulit. Awalnya aku gak yakin. Buat apa gak? Aku begini aja udah cukup kok. Tapi dia cuma senyum. Karena aku tahu ibu pasti pengen lihat diri ibu yang dulu di cermin. Aku juga pengen senyum itu balik lagi. Dan benar saja, semua pengorbanan, semua usaha pasti ada hasilnya. Luka jahitan yang dulu bikin aku minder, sekarang sudah kering dan tertutup rapi. Bekas-bekas lebam di pipi udah hampir gak kelihatan. Aku lihat cermin dan akhirnya bisa tersenyum. Bukan karena aku kembali cantik, tapi karena aku punya seseorang yang selalu percaya aku pantas dicintai dalam bentuk apapun. Yuk jalan-jalan, kata Arga suatu malam saat kami duduk di balkon, ngeteh bareng. Kemana? Puncak, angin dingin, kabut, jagung bakar, sama orang yang paling penting di hidupku. Aku ketawa kecil waktu itu, meski pipiku memerah, dan akhirnya kami pergi. Di puncak semua terasa lega, jalanan sepi, kabut turun pelan-pelan. Kami duduk di teras penginapan, sambil selimutan berdua minum teh panas. Aku sandarkan kepala di bahu Arga. Aku bersyukur waktu itu kamu dateng, waktu Arif maksa masuk kamar, bisikku pelan. Arga gak langsung jawab, dia cuma tarik aku makin dekat ke pelukannya. Aku bakal selalu dateng, Bu, selalu, sampai kapanpun aku bakal ada buat ibu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, sejak semua luka dan tangis,
Aku bisa tidur benar-benar nyenyak dengan damai dalam pelukan seseorang yang dulu kupanggil anak. Kini terasa seperti rumah yang tak pernah aku miliki sebelumnya. Puncak selalu punya suasana yang susah dijelaskan, dingin, tenang, tapi bikin dada hangat. Aku dan Arga menginap di villa kecil yang aku sewa villa online. Bukan villa mewah, tapi cukup nyaman buat kami berdua melepas penat. Malam itu hujan turun tipis, kabut mulai merayap ke sela-sela jendela kayu. Aku baru selesai mandi, pakai sweater tebal warna krem dan celana panjang longgar. Arga duduk di sofa dekat perapian kecil, matanya sibuk melihat layar TV, tapi aku tahu pikirannya kemana-mana. Aku duduk di sebelahnya, membawa 2 gelas coklat panas. Dia menerima satu tanpa menoleh, tapi senyum kecilnya muncul juga. Dingin banget ya, kataku sambil mengangkat kaki ke atas sofa. Iya, tapi rasanya enak juga suasananya, nyaman, jawabnya pelan. Kami diam, cuman suara rintik hujan di luar. Aku nggak tahu sejak kapan, tapi Arga nyenderin kepalanya ke pundakku. Aku sempat kaget, tapi aku biarin, rasanya nyaman, damai. Beberapa menit lewat, lalu dia pelan melingkarkan lengannya ke pinggangku. Jantungku berdegup, tapi aku tetap diam. Tanganku refleks membelai rambutnya yang sudah agak panjang. Ada kehangatan aneh di sana, tapi bukan rasa bersalah. Entah kenapa, justru aku merasa utuh. Nggak apa-apa ya, aku sayang sama bisiknya, nyaris tak terdengar. Aku cuma mengangguk pelan, tidak menoleh, tidak bicara, tapi tanganku tetap membelai lembut kepalanya. Saat aku bangun dari duduk, Arga juga ikut berdiri, kami berjalan ke kamar dengan langkah pelan. Lampu remang, hawa dingin, menembus sela jendela, tapi aku merasa hangat. Aku naik, menyelimuti tubuhku, Arga duduk di sisi, menatapku dalam diam, lalu dia ikut naik, masuk ke dalam selimut yang sama. Tak ada kata, tak ada pembicaraan aneh, hanya pelukan kecil di balik selimut tipis. Pelukan yang lama-lama mengerat, nafas kami tercampur. Tangan kami saling mencari, bukan karena nafsu, tapi karena rindu yang selama ini mungkin tak pernah kami sadari. Malam itu terjadi begitu saja, spontan, pelan, hangat, tanpa kata cinta, tanpa janji. Dan saat aku terbaring di pelukannya setelah semuanya, aku tidak merasa bersalah. Aku hanya merasa, sepertinya akhirnya, aku tidak sendiri lagi. Setelah semuanya berlalu, kami terbaring bersebelahan. Nafasku masih belum sepenuhnya stabil. Begitu juga Arga. Kamar ini terasa hangat, tapi bukan karena udara, lebih karena suasana di antara kami yang berubah. Nggak ada kata-kata untuk beberapa menit, cuman suara napas kami yang pelan. Arga yang lebih dulu bicara, suaranya pelan dan serak. Aku nggak ngerti, Bu, kenapa semuanya terasa begitu aja. Aku hanya meliriknya, diam, lalu senyum tipis. Aku juga nggak ngerti, Ga. Dia mengguling sedikit, menghadap ke aku, matanya tajam menatapku. Boleh nggak? Aku nggak manggil ibu lagi, katanya. Aku menoleh penuh. Loh, terus manggil apa? Arga terdiam sebentar. Dia ragu, tapi kemudian senyum kecil. Mami aja gimana? Nggak tahu kenapa, pas manggil ibu sekarang rasanya aneh, apalagi barusan. Aku menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. Iya, memang aneh sih. Terus, lanjutnya, suaranya makin pelan. Aku anggap spesial, Mi. Tapi kita simpan aja ya,
jangan ada yang tahu. Aku menarik napas dalam. Rahasia berdua ya? Arga mengangguk sambil senyum. Rahasia yang paling manis. Kami saling menatap sejenak sebelum akhirnya sama-sama rebahan. Arga menarikku pelan ke pelukannya. Tidur sini aja ya, nggak usah balik kamar, enak begini. Aku tertawa kecil. Dasar bocah. Tapi malam itu kami bubuk bareng, tanpa canggung, tanpa beban. Seolah semuanya memang sudah seharusnya terjadi seperti ini. Pagi itu, aku terbangun duluan. Sinar matahari menerobos dari sela-sela tirai, menari di atas selimut. Di sebelahku, Arga masih terlelap. Wajahnya damai sekali. Aku menghela napas pelan. Perasaanku campur aduk antara canggung, heran, dan sedikit malu. Aku duduk perlahan, menarik selimut ke arahku, lalu mengintip Arga yang masih molor. Masih sama aja ya bocah ini, molornya gak berubah, gumamku sambil senyum kecil. Tak lama, Arga menggeliat. Matanya mulai terbuka. Dia melirikku, lalu menutup wajah pakai lengan. Pagi, Tante Ririn, katanya pelan, suaranya berat dan serak. Aku menoleh cepat. Tante apaan? Manggil kayak gitu tuh, bikin tambah aneh suasananya. Dia ketawa kecil, masih menutup muka. Ya, habis manggil mbak juga aneh, mami aja deh ya. Ya iyalah, jangan tantean segala. Aku mencubit lengannya pelan. Kami tertawa pelan, lalu sama-sama diam sebentar. Suasana kamar jadi canggung, tapi enggak berat. Justru seperti dua orang yang lagi menyusun ulang rasa setelah semalam yang enggak biasa. Aku mandi duluan ya, kataku cepat sambil turun dari ranjang. Lamaan dikit gak apa-apa, biar aku bisa molor dikit lagi. Nalas Arga sambil memeluk bantal. Wajahnya nempel di situ, lalu dia nyeletuk. Tapi jangan lama-lama juga, ntar aku kangen. Aku menoleh sambil nahan senyum. Dasar anak genit, siapa gitu yang ngajarin lah. Setelah mandi dan beres-beres, kami sarapan seadanya yang aku masak kilat di dapur kecil villa, roti bakar, telur dan teh. Sambil makan, aku sempetin nanya sesuatu yang dari kemarin sebenarnya udah kepikiran. Pacarmu tuh yang dulu itu, gimana kabarnya? Tanyaku setengah santai. Arga langsung noleh. Loh, kok nanya gitu? Ya penasaran aja, kamu kan sering cerita dikit-dikit, sekarang jarang dengar namanya. Dia ngunyah pelan lalu jawab, udah lama putus, Mi. Loh, serius? Kenapa? Aku sedikit kaget. Katanya aku kurang perhatian. Jawabnya sambil senyum kecil. Mungkin karena aku lebih sering mikirin Mami. Aku nggak tahu harus balas apa. Akhirnya cuman pura-pura sibuk beresin piring. Menjelang siang kami berkemas. Hujan semalam membuat udara masih sejuk. Sepanjang perjalanan pulang, suara musik di mobil menyala pelan. Kami ngobrol seadanya, tapi tak satu pun dari kami menyinggung soal semalam. Seolah semuanya mengalir begitu saja, tapi ada yang beda. Kami terasa lebih dekat, lebih terbuka, lebih menyatu. Berbulan-bulan sudah aku dan Arga hidup bersama di rumah kecil ini. Banyak cerita manis yang kami lalui berdua. Mulai dari saling bantu, tertawa bareng, sampai tidur dalam pelukan tiap malam tanpa banyak kata. Rasanya nyaman banget, rasanya damai, rasanya cukup. Sampai siang itu, suara mobil berhenti di depan pagar. Aku yang lagi nyapu halaman langsung berhenti dan nengok. Arga keluar dari dalam rumah sambil narik kaosnya yang masih setengah basah habis nyuci motor. Mi, itu kayaknya mobilnya Ayah Arif deh. Jantungku deg-degan, tapi ternyata bukan Arif yang turun, melainkan ibuku, Bu Mirna.
Bu? Iya, ini ibumu. Kurang ajar ya? Katanya langsung. Nadanya tinggi, tapi matanya kelihatan lebih kaget daripada marah. Ibu masuk rumah, langsung duduk di kursi tamu, tatapannya menyapu isi rumah, lalu berhenti ke arah Arga yang berdiri canggung sambil nyekat tangan pakai lap. Jadi ini, rumah barumu, sendirian kamu tinggal? Aku tarik napas. Enggak sendiri, Bu. Ibu melirik ke arah Arga. Kamu tinggal sama dia? Aku mengangguk. Iya, Bu Arga, udah lama dia di sini. Ibu diam sejenak menatapku dalam-dalam. Aku tahu soal itu, tapi kamu gak bilang ke ibu kalau kamu udah cerai, pindah rumah, dan hidup serumah sama anak angkat yang udah bukan anak kecil lagi, Rin. Aku langsung menunduk. Aku takut banget kalau bikin ibu kecewa. Ibu bukan kecewa, Rin. Ibu kaget. Dunia ini kadang kejam. Omongan orang gak bisa ditebak. 2 orang dewasa tinggal serumah tanpa ikatan darah itu. Iya, kamu tahulah. Arga bukan orang lain, Bu. Dia anakku. Setidaknya itu yang aku rasa. Ibu terus saja melirik Arga yang masih diam sambil berdiri di sudut. Matanya tajam, tapi tak langsung menghakimi. Seperti menyimpan pertanyaan yang belum ingin diucapkan. Akhirnya, ibu berdiri merapikan tasnya, sepertinya mau pulang. Ibu gak mau ganggu kalian, tapi hati-hati, Rin. Hati orang itu bisa berubah, apalagi kalau terlalu dekat. Iya, Bu. Sebelum pergi, ibu menatap Arga sekali lagi, lalu menatap ke arah Arga. Jaga-jaga, tapi jangan bikin ibu harus datang ke sini lagi karena dengar hal aneh-aneh ya. Arga yang tadi cuma diam, kemudian mengangguk pelan. Iya, Bu. Ibu pulang dan sore itu rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Tapi bukan sepi yang kosong, melainkan sepi yang bikin hati banyak berpikir. Aku dan Arga duduk berdampingan di sofa. Kira-kira ibu percaya gak ya sama kita? Tanya Arga pelan. Aku senyum tipis. Ibu itu perempuan. Nalurinya tajam banget, Arga. Tapi dia juga ibuku. Dia pasti ngerti caraku milih orang untuk kupercaya. Kami diam sebentar. Lalu Arga menggenggam tanganku erat. Kalau emang masih bisa disimpan, kita simpan aja dulu ya, Mi. Aku mengangguk. Selama kita saling ngerti, aku gak takut. Sudah berminggu-minggu yang lalu, sejak ibu datang terakhir kali, aku pikir beliau bakal butuh waktu buat menerima semua kenyataan tentang aku dan Arga. Tapi, ternyata pagi itu ibu datang lagi. Hari Minggu yang cerah ketika aku baru aja selesai nyapu halaman dan belum sempat mandi, mobil kecil berhenti di depan pagar. Kali ini, bukan cuma ibu yang turun, ada seorang pria, seumuranku mungkin, tinggi, bersih, rapi dengan senyum ramah. Aku butuh beberapa detik buat mengenalinya. Ririn? Wah, kamu masih inget aku nggak? Katanya sambil buka masker. Aku langsung bengong. Ivan? Dia ketawa kecil. Masih inget dong ya? Ternyata bener Ivan, teman kampung yang dulu sempet deket banget waktu aku masih SMA. Bahkan dulu sempet digosipin tetangga, katanya kami cocok. Tapi waktu itu, aku keburu kuliah ke kota, terus Ivan juga merantau, dan ya, semua tinggal kenangan. Kita masuk dulu ya, kata ibu sambil jalan ke dalam rumah. Saat itu Arga lagi gak di rumah, dia pamit pagi-pagi buat ngerjain tugas bareng temannya di kampus. Jadi, tinggal aku sendiri yang harus nyambut mereka di rumah. Kami duduk di ruang tamu, Ivan duduk di sebelah ibu, dan aku duduk agak berjarak di sofa seberang.
ibu yang buka pembicaraan lebih dulu. Kamu tahu nggak, Rin? Ivan ini sekarang duda. Istrinya udah meninggal 2 tahun lalu. Anak 1 laki-laki, umur 5 tahun. Aku cuma senyum kecil. Ivan juga ikut nimbrung. Anakku lucu loh, Rin. Namanya Adnan. Aku angguk pelan. Turut berduka ya, Van. Pasti berat banget ya. Ivan mengangguk, tapi senyum tetap di wajahnya. Udah mulai terbiasa sekarang. Apalagi ada keluarga yang bantu. Tapi ya, kadang tetap berasa sepi. Aku hanya diam. Ibu melanjutkan. Ibu pikir kalian ini sama-sama sendiri. Ivan udah kenal Ririn, dan ibu juga kenal keluarganya dari dulu. Jadi ya, siapa tahu takdir bisa mempertemukan lagi. Aku nyengir canggung. Bu, kok ngomongnya gitu sih? Ivan tertawa kecil. Ya, kita ngobrol santai aja dulu, Rin. Nggak usah tegang. Obrolan kami berlanjut, Ivan banyak cerita soal hidupnya sekarang, pekerjaannya sebagai kontraktor bangunan, dan gimana dia ngurus Adnan bareng adiknya di kampung. Aku juga cerita sedikit soal hidupku yang sekarang, tanpa masuk ke detail soal Arga. Tapi, jujur, sepanjang ngobrol itu, pikiranku kemana-mana. Gimana nanti kalau Arga pulang dan lihat ada tamu cowok di rumah, apalagi ngobrol akrab sama ibu. Dan lebih penting lagi, kenapa rasanya aku nggak antusias sama sekali, padahal secara logika, Ivan cocok, dewasa, mapan, dan jelas statusnya. Tapi ya gitu, hatiku nggak kesana. Tapi ibu terus nyodorin kode-kode halus, seolah menginginkan aku sama Ivan bisa jalin hubungan. Nanti kapan-kapan Ivan ajak Adnan main kesini ya, biar Ririn kenal juga, katanya sambil senyum lebar. Aku cuman bisa membalas dengan senyum datar. Iya bu, lihat nanti aja ya. Ivan berdiri di teras sambil menunggu ibu yang masih ngobrol sejenak denganku di ruang tamu. Wajahnya santai, ramah seperti biasa. Sementara itu, ibu duduk sedikit lebih dekat, pandangannya tajam menatap wajahku. Aku tahu, dari cara dia melipat tangan di pangkuan dan sering melirik ke arah Ivan, pasti ada sesuatu yang mau dia sampaikan. Rin, suara ibu mengecil, lalu mencondongkan badan ke arahku. Aku menoleh pelan, masih belum terlalu siap dengan apapun yang bakal keluar dari mulutnya. Rin, ibu serius ya? Kamu pikirin baik-baik. Ivan itu cocok banget buat kamu. Dia duda, iya, tapi masih muda. Anaknya 1, dan kamu udah kenal dia dari dulu. Orangnya tanggung jawab, sopan, kerja juga mapan. Ibu yakin kamu bakal nyaman sama dia. Aku cuman bengong. Mulutku sempat terbuka, tapi nggak ada satu kata pun yang keluar. Aku cuma bisa menatap wajah ibu, dan dalam hati terasa kayak ada suara kaca pecah. Ibu nggak pernah seantusias ini. Semenjak aku cerai dari Arif, ibu melanjutkan bisikannya. Ibu tahu kamu sekarang sendiri, tapi kamu nggak bisa begini terus. Hidupmu masih panjang, jangan terus-terusan bergantung sama Arga. Dia itu cuman anak angkatmu kan? Orang-orang bisa mikir macem-macem kalau kamu berdua terus tinggal serumah. Jantungku berdegup makin kencang, bukan karena takut, tapi bingung. Antara ingin menjelaskan dan juga menjaga rahasia yang udah terlalu dalam bersama Arga. Aku cuma bisa jawab dengan anggukan kecil, senyum tipis yang kupaksakan. Ibu lalu berdiri merapikan tasnya dan pamit ke Ivan yang masih berdiri di depan. Sebelum benar-benar melangkah keluar, ibu sempat melirik ke dalam rumah,
tepat ke arah ruang tengah, seolah mencari sosok Arga. Untung Arga memang belum pulang. Setelah mobil Ivan dan ibu menghilang di ujung gang, aku masih berdiri di depan pintu. Angin sore yang semilir malah bikin pikiranku makin ruwet. Aku masuk ke rumah lagi, duduk di sofa, kelamun lama, jari-jariku mainin ujung bantal di pangkuan. Kalimat ibu terus terngiang-ngiang di telinga. Jangan terus-terusan bergantung sama Arga. Padahal Arga justru satu-satunya orang yang selalu ada buatku akhir-akhir ini. Baru beberapa menit, rumah terasa sepi, suara motor Arga terdengar di depan. Aku panik, bukan karena merasa bersalah, tapi nggak tahu kenapa dadaku rasanya berat banget. Mami, aku pulang. Suara Arga dari luar. Iya, Arga, jawabku pelan. Arga masuk sambil lepas jaket, terus langsung menuju dapur. Tumben gak nyambut di depan, lagi capek ya? Tanyanya sambil ngelirikku yang masih duduk bengong di ruang tamu. Aku cuma geleng pelan. Kenapa? Sakit? Arga duduk di sebelahku dan pegang dahiku. Gak panas sih. Aku masih diam. Mataku cuma lihat ke lantai, hati dan pikiranku lagi berantem sendiri. Arga mulai curiga, wajahnya berubah. Mi, ada apa? Aku tetap diam, tanganku mainin ujung kaosku sendiri, bingung harus ngomong dari mana. Jangan bikin aku nebak-nebak dong. Mami, kenapa? Tanya Arga lebih lembut. Aku menarik napas panjang, tapi belum juga mampu cerita. Aku tahu Arga berhak tahu, tapi aku juga bingung harus menyampaikan seperti apa. Semuanya terlalu tiba-tiba. Aku sendiri belum mengerti isi hatiku sekarang. Ada yang datang ya tadi? Tanya Arga pelan. Aku angguk pelan. Ibu sama Ivan. Arga diam, tapi aku bisa ngerasa tubuhnya sedikit menegang. Aku nekat ngelirik wajahnya, tenang, tapi jelas berubah. Suasana mendadak hening, kami cuma duduk bersebelahan, saling terdiam. Suara kipas angin di pojok ruang tamu jadi satu-satunya yang terdengar. Ivan itu kenal Mami. Apa jangan-jangan? Tanya Arga pelan. Bukan, tapi dulu pernah dekat. Jawabku tanpa menoleh. Arga mengangguk pelan, lalu berdiri, dia jalan ke dapur pura-pura cari air minum. Aku tahu dia pasti butuh waktu juga buat mencerna semua ini, sementara aku masih di sofa, dilema di hati makin besar. Ivan muncul sebagai sosok ideal yang diinginkan ibu, tapi hatiku menjadi bingung saat ini. Entah kenapa, seperti sakit banget rasanya. Malam itu kami tetap tidur seperti biasa, tapi malam itu berbeda. Tidak ada obrolan panjang, tidak ada pelukan manja seperti malam-malam sebelumnya. Arga jalan ke kamarnya, dan aku hanya bisa menatap punggungnya dalam diam. Pikiranku campur aduk. Harusnya aku bahagia punya Arga di sampingku, lelaki yang sudah setia di saat aku terluka. Tapi kenapa rasa bersalah ini makin besar? Dan pertanyaan yang paling sulit dijawab adalah, kalau harus memilih, apa aku berani melawan restu ibu? Bersambung. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makyam hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini.
Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.